Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Chandra Nurpito, NPM 2240701105. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pencernaan dan penyerapan karbohidrat, protein, lemak, vitamin D, dan vitamin B12. Oke, langsung saja. Karbohidrat merupakan komponen penting untuk menyuplai energi tubuh. Proses pencernaan karbohidrat dalam tubuh nantinya akan melibatkan proses mekanis dan kimiawi. Makanan yang dikonsumsi manusia akan setiap hari setidaknya akan memberikan 3 fungsi, yaitu sumber energi, pembangun tubuh, dan pengatur tubuh. Setiap fungsi tersebut ditopang dengan jenis makanan yang khas sesuai kandungan zat yang ada di dalamnya. Makanan yang memiliki kandungan karbohidrat akan mengalami proses pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Diawali proses pengunyahan di mulut, lalu menuju ke saluran pencernaan dan menghasilkan monosakarida. Monosakarida ini berbentuk glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Monosakarida yang masuk ke dalam usus lalu diserap oleh darah melalui jonjot usus halus. Darah lantas membawa sebagian besar monosakarida dalam pembuluh darah menuju hati atau liver. Sisanya diantara ke sel jaringan tertentu akan mengalami proses metabolisme lebih lanjut. Monosakarida yang ada di liver akan mengalami proses sintesis dengan hasil berupa glikogen. Glikogen lalu mengalami oksidasi menjadi CO2 dan H2O atau dilepas kembali ke pembuluh darah untuk didistribusikan pada bagian tubuh yang memerlukan. Glikogen selanjutnya mengalami sintesis dengan diurai menjadi glukosa. Glukosa selanjutnya mengalami katabolisme dan menghasilkan energi dalam wujud energi kimia. Energi lantas dipakai dalam kontraksi otot saat seseorang beraktivitas atau bergerak. Kendati demikian, ketika proses pencernaan dan penyerapan karbohidrat semakin banyak akan menyebabkan glukosa dalam darah turut meningkat. Jika aktivitas dilakukan semakin banyak, maka kadar gula dalam darah ikut turun. Sebaliknya, jika kekurangan bergerak, lonjakan kadar gula dalam tubuh bisa berlebihan. Oke, selanjutnya protein. Protein, pencernaan dan penyerapan protein merupakan proses kompleks yang dimulai di dalam perut dan berakhir di usus kecil, di mana asam amino diserap ke dalam aliran darah. Prosesnya dimulai dengan memecah makanan secara mekanis di mulut dan lambung, diikuti dengan pencernaan kimiawi di perut, di mana enzim seperti pepsin memecah protein menjadi polipeptida besar. Makanan yang telah dicerna sebagian kemudian masuk ke dalam usus kecil, di mana enzim pankreas dan melepaskan enzim bikarbonat yang bertugas untuk menetralkan partikel asam yang mungkin terbawa dari lambung. Meski sudah pecah menjadi lebih kecil, asam amino dan peptida masih belum bisa diserap. Harus dicerna lagi ke bentuk zat yang lebih sederhana. Proses ini memerlukan bantuan enzim pepsin, enzim tripsin dan kimotripsin agar dapat menguraikan asam amino dan peptida. Protein dalam bentuk paling sederhana ini akan diserap oleh dinding-dinding usus halus. Di dinding usus halus terdapat bagian yang disebut dengan vili dan mikrofili yang memudahkan penyerapan asam amino. Selanjutnya enzim Bruce Brodert pada sel usus kemudian menghidrolisis ikatan peptida, melepaskan asam amino individual yang kemudian diserap ke dalam aliran darah melalui berbagai mekanisme, termasuk transport aktif dan difusi setelah asam amino yang akan masuk ke dalam aliran darah bersama nutrien lainnya yang juga telah diserap oleh usus halus.
aliran darah akan melewati semua sel-sel tubuh dan membagikan asam amino ke bagian yang membutuhkan termasuk sel otot. Selanjutnya adalah lemak. Proses kompleks yang dimulai di mulut dengan lipase lingual dan lipase lambung, diikuti oleh pemecahan trigliserida menjadi asam lemak dan monogliserida di usus kecil. Garam empedu dan lipase pankreas memainkan peran penting dalam mengemulsi dan memecah trigliserida menjadi asam lemak dan monogliserida. Garam empedu didaur ulang melalui sirkulasi enterik, sedangkan asam lemak dan monogliserida diserap ke dalam enterosit, dikemas ke dalam kilomikron dan diangkut ke dalam limfatik sebelum memasuki sirkulasi umum. Proses yang kompleks ini sangat penting bagi tubuh kita untuk memanfaatkan lemak sebagai sumber energi seperti vitamin A, B, D, E, dan K atau adiktif tergantung pada ternak untuk diserap di jejunum, sementara vitamin B dan O lebih mudah terlarut dalam air dan tidak bergantung pada penyerapan dan pencernaan ternak. Selanjutnya, vitamin D memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan tulang dan gigi, serta membantu penyerapan kalsium dan fosfor di dalam tubuh, karena membantu mengubah kolekalsiferol menjadi bentuk aktif. Kolekalsiferol salah satu bentuk vitamin D, diserap dari makanan atau diproduksi di kulit, mengalami serangkaian langkah pemrosesan di hati dan ginjal untuk menjadi kalsitriol. Kalsitriol memasuki usus dan berikatan dengan reseptor vitamin D, mengaktifkan program genetik yang meningkatkan ekspresi transporter kalsium. Reseptor kalsitriol dan pompa kalsium yang tergantung pada ATP, sehingga semua proses yang meningkatkan penyerapan kalsium ke dalam tempat masuknya kalsium dan memungkinkan lebih banyak kalsium yang diambil atau diserap ke dalam aliran darah. Yang terakhir adalah vitamin B12. Vitamin B12 kemudian berikatan dengan protein pengikat R, membentuk kompleks berjalan ke duodenum di mana berikatan dengan faktor intrinsik. Faktor intrinsik yang dilepas di lambung akan berjalan ke usus kecil. Di dalam usus kecil, pankreas mengeluarkan cairan amilase, lipase, dan juga protease. Vitamin B12 diserap lalu dilepaskan ke dalam plasma, dan di dalam plasma vitamin B12 akan berikatan dengan protein plasma yang disebut transkobalamin. 20% vitamin B12 berikatan dengan konskobalamin 2 di dalam plasma. Namun yang menarik adalah sebagian besar vitamin transkobalamin 2 bertanggung jawab untuk mengantarkan vitamin B12 ke jaringan tubuh, sedangkan transkobalamin 2 mengikat kira-kira 80% dari vitamin B12 yang bersirkulasi sehingga tidak tersedia untuk pengiriman seluler oleh transkobalamin. Vitamin B12 sangat penting untuk sintesis DNA dan RNA, produksi sel darah merah, dan sintesis lipid yang sangat penting untuk menjaga kesehatan sel saraf. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.